Ya kita belum bahas, tapi tentu nantilah kita belum bahas. Tapi nanti dampaknya ke inflasi gimana Pak? Apakah akan Ya, naik? pasti akan berdampak. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengakui kebijakan redenominasi rupiah akan berdampak terhadap inflasi. Ya, untuk itu rencana redenominasi rupiah akan dibahas secara mendalam oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan rencana redenominasi rupiah belum dibahas secara mendalam oleh pemerintah. Meski demikian, Erlangga mengakui kebijakan tersebut pasti akan memiliki dampak terhadap inflasi. Meski demikian, Erlangga belum memastikan arah dampak tersebut. Apakah akan menimbulkan kenaikan inflasi atau tidak? Ya kita belum bahas, tapi tentu nantilah kita belum bahas. Tapi nanti dampaknya ke inflasi gimana Pak? Apakah akan Ya, naik? pasti akan berdampak. Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 telah memasukkan rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah ke dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025-2029. RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia dan ditargetkan rampung paling lambat pada 2027 mendatang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa memastikan pihaknya bukanlah pengusul RUU redenominasi yang ditargetkan rampung 1 tahun ke depan. Purbaya memastikan Bank Indonesia menjadi penanggung jawab utama redenominasi serta memastikan kebijakan tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Purbaya menegaskan bahwa kebijakan redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Kebijakan redenominasi rencananya akan mengubah nilai nominal seperti dari Rp1.000 menjadi Rp1 tanpa mengurangi daya beli masyarakat. Dengan rencana pembentukan RUU redenominasi rupiah, Purbaya memastikan penerapan kebijakan tersebut akan diterapkan sesuai kebutuhan dan pada waktu yang tepat. Dirinya juga menegaskan bahwa persoalan redenominasi bukan ranah Kementerian Keuangan, sehingga Bank Indonesia menjadi penanggung jawab dari penyusunan RUU tersebut. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Sehingga sekarang nggak tahun depan. Tahun depan? Nggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi perusahaan bank sentral, kan bank sentral udah kasih. Sementara itu, Badan Pengelola Investasi Danantara menilai penerapan penyederhanaan mata uang rupiah ke depannya tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Pasalnya, redenominasi rupiah telah melalui kajian mendalam dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria, menyatakan tidak khawatir terhadap dampak kebijakan Kementerian Keuangan dalam menerapkan redenominasi rupiah. Pasalnya, dirinya meyakini kebijakan yang dilakukan pemerintah akan memberikan manfaat jangka panjang terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, ia mengatakan redenominasi ke depannya tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia karena telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau RUU redenominasi yang ditargetkan rampung pada tahun 2027. RUU tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 yang ditandatangani pada 10 Oktober 2025. Oh enggak, sama sekali enggak, karena buat kita apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti sesuatu yang baik dan sudah dipikirkan, jadi tidak mungkin mengambil satu kebijakan tanpa dipikirkan dalam, jadi semuanya pasti sudah dipikirkan. Yes, ini cukup menarik ya Fajar ya, terkait pemerintah yang membahas lagi terkait penyederhanaan mata uang rupiah ya. Tapi ini kan bukan tentang penyederhanaan atau mengurangi nol saja dari nilai rupiah, tapi bagaimana nanti dalam transisi tersebut menjaga stabilitas ekonomi kita agar tidak jadi inflasi ya. Karena jika tidak dilakukan secara hati-hati ya akan sangat berdampak ya terhadap inflasi, dan itu yang sangat ditakutkan oleh masyarakat juga mungkin ya. Ya, ini tentunya bukanlah hal baru, redenominasi sudah dibicarakan bahkan lebih dari 1 dekade terakhir begitu ya, dan ini kita tunggu
menunggu bagaimana kemudian nanti RUU dari redenominasi apa saja yang kemudian akan dilakukan dan bagaimana kemudian mitigasi risiko-risiko yang ada, apalagi terkait dengan nilai tukar rupiah sendiri begitu ya. Jika memang ada penyederhanaan dari mata uang rupiah, bagaimana kemudian antisipasi yang bisa dilakukan agar kemudian tidak ada risiko yang ternyata jauh lebih besar daripada manfaat yang ingin didapat dari redenominasi sendiri. Baik, kita bergeser ke informasi lainnya. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 103.261 pengajuan kredit pemilikan rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ya, dari jumlah itu sebanyak 42,9% pengajuan gagal disetujui karena masalah administrasi. Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 103.261 pengajuan kredit kepemilikan rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42,9% pengajuan gagal disetujui karena masalah administrasi. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut OJK telah melakukan klarifikasi dan verifikasi data bersama BP Tapera dan sejumlah bank penyalur untuk memastikan penyebab utama banyaknya pengajuan yang tidak lolos. Selain karena dokumen yang tak lengkap, sebagian pemohon juga tidak memenuhi kriteria penerima FLPP. Mahendra menuturkan hanya sebagian kecil yang ditolak karena catatan di sistem layanan informasi keuangan terutama debitur dengan saldo kurang dari Rp1 juta yang dinilai macet. Yang dari klarifikasi oleh BP Tapera juga dari beberapa bank lainnya bahwa 42,9% dari yang tidak disetujui yang merupakan jumlah terbesar dari kelompok ini terjadi diakibatkan karena ketidaklengkapan dalam proses pengajuan untuk FLPP itu. Kedepan OJK akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, BP Tapera serta seluruh lembaga jasa keuangan agar program pembiayaan perumahan berjalan lancar dan resikonya dapat ditekan. Tim Liputan, IDX Channel. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada September 2025, kredit perbankan meningkat menjadi 7,7% secara tahunan atau menjadi Rp8.163 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 15,18%. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada September 2025, kredit perbankan mulai meningkat yakni sebesar 7,7% secara tahunan atau menjadi Rp8.163 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 7,56%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediane Rai mengungkapkan, berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 15,18%, diikuti dengan kredit konsumsi 7,42% dan kredit modal kerja 3,37%. Jadi OJK sebenarnya memandang ruang pertumbuhan kredit itu masih cukup besar ya. Itu kalau kita melihat misalnya rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio yang pada bulan September itu masih berada di sekitaran 84,19% ya, atau masih jauh di bawah level threshold 92% itu kan. Dan serta berada di bawah level pra-pandemik nih. Jadi kredit juga dan kemudian juga kredit juga meningkat ya pada 3 bulan terakhir. Pada September 2025 kredit tumbuh 7,70%, itu lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 7,56%. Di sisi lain, dana pihak ketiga pada September 2025 tercatat tumbuh 11,81% menjadi Rp9.695 triliun, lebih tinggi jika dibandingkan bulan Agustus 2025 yang tumbuh 8,51%. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.